Terkenal dengan julukan sebagai Paus Merakyat atau The People's Pope, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai sosok pejuang keadilan sosial. Lalu bagaimana sosok Paus Fransiskus di mata umat, khususnya pada saat Paus Fransiskus datang ke Indonesia pada 2024 lalu. Telah bergabung bersama kami dari luar studio, Romo Thomas Ulun Ismoyo, yang merupakan juru bicara saat kunjungan Paus ke Indonesia. Selamat malam, Romo Ulun. Selamat malam, Fitri. Romo, bagi Anda sendiri seperti apa sih sosok dari Paus Fransiskus dalam pandangan Romo? Dua kata luar biasa, itu yang bisa mencerminkan apa yang persepsi saya dan persepsi banyak orang mengenai Paus Fransiskus. Sosok yang tidak diduga-duga akan menjadi seorang paus karena dia berasal dari Argentina, seorang Jesuit. Lalu kemudian luar biasanya itu dimulai ketika dia langsung terpilih menjadi paus dengan jubah putih yang sederhana. Lalu kemudian hanya menyapa umat dengan kalimat selamat malam, suatu sapaan yang sangat tidak mungkin dibayangkan diungkapkan oleh seorang paus, pemimpin tertinggi eh, gereja Katolik. Lalu kemudian juga hening sejenak meminta berkat doa dari umat sebelum dia memberikan berkat. Jadi dari awal mula dia terpilih menjadi paus, dua kata tersebut buat saya menunjukkan ataupun merepresentasikan siapakah dia, Paus Fransiskus. Sosok yang buat saya itu otentik dalam arti sederhana. Dia tidak begitu suka dengan aneka protokol-protokol yang begitu ketat di Vatikan. Dalam otentisitas yang dia punya, dia menampilkan kesederhanaan, dia menampilkan kedekatan dengan umat, dia juga melakukan berbagai macam gesture, tindakan yang menunjukkan peran seorang pemimpin, yaitu dekat dengan umatnya. Kunjungannya ke Napi untuk membasuh kaki para tawanan pada Misa Kamis Putih, berkunjung ke Lampedusa, sebuah pulau tempat para migran itu menuju Eropa, di mana banyak juga migran yang wafat. Lalu juga tulisan-tulisannya, Fratelli Tutti, semua orang bersaudara, bagaimana Paus Fransiskus senantiasa menyerukan perdamaian terus-menerus, mengingatkan manusia mengenai mencintai lingkungan hidup melalui ensiklik Laudato Si. Jadi luar biasa. Dan Paus Fransiskus kalau kita ingat dalam usia 87 tahun lalu, berkenan melakukan perjalanan jauh dari Vatikan menuju Indonesia yang ingatannya masih kental sampai dengan sekarang gitu ya. Kita semua punya kedekatan yang luar biasa. Bagi umat Katolik dia pemimpin, dia adalah paus. Tapi untuk yang umat non-Katolik yang mengenal dia, kami begitu banyak mendapat ucapan duka cita dan terima kasih untuk semua ucapan duka cita yang menunjukkan kedekatan Paus Fransiskus dengan banyak orang. Karena Paus Fransiskus sebagaimana dia buat dalam kunjungan dan piagam ke Abu Dhabi, lalu kemudian ke Istiqlal, mengungkapkan bahwa agama itu meneguhkan kemanusiaan, bahwa kita walaupun berbeda dengan berbagai macam latar belakang, termasuk juga latar belakang keyakinan religius, latar belakang agama, kita disatukan dengan kemanusiaan. Maka Paus Fransiskus dengan otentisitasnya, gerakannya, pilihan-pilihannya, hasil sebuah diskresi ataupun discernment telah menunjukkan bahwa pemimpin itu ya ada bersama dengan umatnya, ada bersama dengan orang-orang yang berada di bawah penggembalaannya, lalu berbuat sesuatu untuk mereka. Ini menginspirasi juga, mudah-mudahan pasti menginspirasi banyak umat Katolik, tapi juga mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi untuk banyak pemimpin dalam banyak level tingkatan maupun di berbagai macam konteks. Begitu, Fitri. Ya, Romo Ulun, Anda sebagai juru bicara pada saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, apa kesan dan pesan dari Paus Fransiskus saat itu pada saat datang ke Indonesia September tahun lalu? Simplicity, kalau boleh saya katakan demikian, kesederhanaan. Dia orang yang sangat sederhana, lalu kemudian pilihan mobilnya sangat sederhana, dia menolak untuk yang namanya menggunakan mobil anti peluru, menggunakan
mobil dengan kaca yang hitam semua, dia menolak semuanya itu, bahkan dia tidak mau ketika berkeliling di Senayan untuk bisa menyapa umat juga mobil yang terbuka yang bisa dekat dengan umat. Jadi simplicity gitu ya. Saya melihat simplicity-nya itu kesederhanaannya sungguh-sungguh ditampakkan ketika ia eh, berkunjung ke Indonesia dan itu masih membekas sampai dengan bagi saya sampai sekarang. Juga khotbah-khotbah yang ataupun sapaan-sapaannya yang kadang-kadang di luar dari teks itu buat saya mengagumkan. Walaupun jarang berbicara, misalnya Paus itu berbicara di luar dari teks karena semuanya dipersiapkan, dia bisa berbicara enteng di luar dari teks. Yang buat saya itu adalah sebuah sapaan personal. Dia bukan lagi seorang menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin, tapi lebih menunjukkan diri sebagai seorang bapa, mungkin sebagai seorang teman yang ada bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Lepas dari segala macam uh, kunjungan kepala negara kan pasti membawa kompleksitas dalam hal pengamanan, tapi eh, dengan kerjasama yang baik dengan semua pihak, akhirnya kita bersyukur bisa mengakomodasi eh, kesederhanaan hidup Paus Fransiskus yang ditampakkan dalam kunjungannya ketika ada ke Indonesia. Dan selain simplicity juga pilihan-pilihannya, pilihannya dalam arti tadi saya sudah katakan memilih untuk mengunjungi Masjid Istiqlal sebagai sebuah ungkapan persaudaraan. Ini adalah sesuatu yang buat saya amat sangat berkesan. Kurang lebih dua itu masih terngiang dan berkesan sampai dengan sekarang, Fitri. Pesan apa yang menurut Anda paling kemudian Romo Ulun ingat sampai sekarang dari kemudian pesan-pesan yang disampaikan Paus Fransiskus pada saat ke Indonesia? Banyak sekali ya, banyak sekali kami punya catatannya gitu ya. Tapi sedikit melihat apa yang dia buat di gereja katedral, apa yang dia buat di Masjid Istiqlal, ya, dengan teks-teks yang sudah kami terima sebelumnya, bahkan ungkapan spontannya, supaya kita semakin hidup beriman, bersaudara, dan berbela rasa. Itulah moto yang diajukan dan disetujui oleh Paus Fransiskus ketika datang ke Indonesia. Iman itu kan adalah hubungan personal manusia dengan Allah yang bersumber dari berbagai macam hal, kitab suci, tradisi, dan ajaran. Semakin beriman, efeknya itu bukan pada eh, kesucian pribadi, tapi semakin beriman itu orang harus semakin yang namanya bersaudara dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang di luar dari komunitasnya. Dan akhirnya sikap bersaudara itu menunjukkan sikap berbela rasa, bertindak untuk sesuatu yang lebih baik. Maka kalau boleh diungkapkan dalam satu kalimat, itu tertuang dalam apa yang dia buat dalam deklarasi Istiqlal, uh, agama meneguhkan kemanusiaan. Itu yang amat sangat berkesan buat saya. Lalu kemudian saya baru baca lagi uh, hari-hari ini, bukan hari-hari ini, baru dari tadi siang saya baca sudah mendapat berita duka bagaimana dia juga penuh dengan kesederhanaannya mengubah aturan liturgi tata perayaan untuk pemakaman paus dari yang biasanya megah menjadi lebih sederhana namun tetap agung gitu ya. Sekali lagi ini adalah yang namanya eh, pilihan hasil pengolahan bagaimana dia menampakkan diri bukan pertama-tama sebagai pemimpin yang harus dihormati, tapi dia mengatakan tadi diungkapkan oleh kardinal dalam berita duka cita ingin dikenal sebagai murid Kristus dan juga sebagai seorang teman. Begitu Fitri. Oke. Kesan kesederhanaan, pesan untuk bersaudara, kemanusiaan. Menurut Romo Ulun sendiri, bagaimana kemudian peranan Paus dalam perdamaian dunia? Karena kemudian Paus Fransiskus dikenal sebagai pembuka dialog lintas agama. Setiap minggu tadi sudah dibuat apa di setel filmnya mengenai bagaimana dia menelepon, menghubungi pastor di Gaza yang sedang terlibat dalam konflik yang tak kunjung usai di antara saudara-saudara sendiri. Ini adalah peran yang terus-menerus digaungkan. Bahkan ketika pesan hari Minggu kemarin, Urbi et Orbi, dia juga mengungkapkan pesan yang namanya sama, pesan perdamaian, Fratelli Tutti, kita semua bersaudara. Di tahun 2019 dia itu menyambut dua pemimpin sepanjang yang saya baca dari negara Sudan Selatan yang saling bertikai dan Paus
mencium kedua kaki pemimpin tersebut dan mengatakan, ayo kita berdamai, ayo kita kembali ke meja perundingan, letakkan senjata. Buat saya itu sosok yang luar biasa dari seorang paus yang dalam usia 88 tahun itu ya, eh, 38 hari di rumah sakit. Ketika dia di rumah sakit itu banyak orang yang sudah berbicara, sepertinya ini saatnya Paus Fransiskus itu, mungkin ada yang mengatakan sudah waktunya dia akan dipanggil pulang Tuhan, tapi ternyata dia kembali gitu ya ke Vatikan gitu ya, sudah 38 hari di rumah sakit, tampil lagi di muka publik, sempat berbicara walaupun napasnya sangat terengah. Kemarin hari Minggu dia masih memberikan pesan Paskah Urbi et Orbi, pesan berkat untuk kota dan dunia. Jadi ada kekagetan dalam diri kami, tapi pesannya selalu sama. Dalam pesan Paskah pun dia mengungkapkan yang namanya perdamaian. Maka ini adalah pesan yang buat saya mudah-mudahan menginspirasi semua pemimpin dunia untuk meletakkan senjata, untuk di negara-negara yang bertikai kembali ke meja perundingan, bahwa apapun, konflik seberat apapun bisa diselesaikan dengan namanya perundingan kalau kita melepaskan interest dan ego untuk menguasai satu sama lain. Mudah-mudahan ini menginspirasi pemimpin dunia yang saya yakin hari-hari ini akan datang ke Vatikan mengungkapkan duka cita, atas kehilangan Paus Fransiskus, tapi pesannya, teladannya senantiasa bergema dan juga mudah-mudahan terus terngiang dan akhirnya dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan hidup di dunia. Begitu Fitri. Baik, Romo Ulun, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Romo Ulun. Romo Ulun, tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian peranan dari Paus Fransiskus terutama dalam kemanusiaan dan juga perdamaian dunia untuk legasi ataupun warisan dari Paus Fransiskus sendiri. Perubahan apa sebetulnya yang telah dilakukan dan kemudian memiliki dampak yang luar biasa untuk Gereja Katolik? Pokoknya baik secara internal maupun secara eksternal gitu ya. Internal di Gereja Katolik banyak perubahan-perubahan yang ia buat. Misalnya reformasi-reformasi yang ia buat dalam struktur di Vatikan. Dia mengubah nama dulu badan di Vatikan, badan tertinggi di Vatikan itu namanya, kalau di Indonesia namanya kementerian ya. Kalau di Vatikan namanya Kongregasi Suci. Ini harus dipimpin oleh namanya seorang kardinal. Tapi di zaman Paus Fransiskus, di masa pontifikal Paus Fransiskus, namanya diganti jadi dikasteri ataupun departemen. Ketika namanya diganti jadi namanya departemen, maka pimpinannya bukan serta-merta adalah namanya kardinal ataupun orang yang ditahbiskan, pimpinan tertinggi, tapi juga adalah namanya kaum awam bisa memimpin dikasteri. Dengan itu semua, Paus Fransiskus menunjukkan yang namanya profesionalisme dalam sebuah pengelolaan lembaga di gereja Katolik. Itu secara internal salah satunya. Lalu kemudian desentralisasi, pengakuan kepada konferensi-konferensi wali gereja setempat untuk penyesuaian dalam hal liturgi adalah bentuk-bentuk bagaimana Paus Fransiskus mengakui kearifan gereja lokal dan bagaimana Paus Fransiskus mempersilahkan konferensi wali gereja untuk membuat penyesuaiannya, menandakan pengakuan akan ragam gereja Katolik yang berbeda dari kultur ke kultur, walaupun kita semua adalah satu. Itu apa yang dibuat oleh Paus Fransiskus secara internal gereja Katolik. Secara eksternal, Paus Fransiskus memang tidak punya kontrol, dalam tanda kutip dia bukan pemimpin semua bangsa, tapi sebagai pemimpin negara Vatikan, dia memberikan, tadi saya sudah katakan, sapaan-sapaannya, kunjungan-kunjungannya. Ketika dia berdoa bahwa namanya jahatlah orang yang memiliki senjata pemusnah massal dan jangan pernah negara-negara memiliki senjata pemusnah massal, dengan gerakan-gerakan, dengan yang namanya ucapannya yang diungkapkan kepada banyak pihak, itu menjadi sebuah yang namanya suara kenabian, mengingatkan kepada para pemimpin dunia mengenai pentingnya perdamaian, pentingnya kita menjunjung kemanusiaan, pentingnya kita hidup dalam yang namanya semangat persaudaraan. Jadi secara internal, perubahan-perubahannya itu ada dalam berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Tapi secara eksternal,
Dia menyerukan suara-suara kenabian. Misalnya sederhana dia mengatakan banyak korban pengungsi yang meninggal ketika mereka mencoba uh, menuju tempat baru dan itu tidak ada berita. Tapi ketika saham jatuh 1 poin, itu dunia memberitakannya. Jadi preferensinya itu bukan pada kemanusiaan banyak di dalam negara yang dipenuhi dengan semangat uh, sekularisme, lalu kemudian komersial, bukan kemanusiaan. Maka Paulus mengingatkan mengenai yang namanya intisari mengenai hidup bersama di dunia adalah demi kemanusiaan. Dan dia mengingatkan itu dengan sangat jelas dengan ajakannya kepada para pemimpin negara dan juga teladan-teladan yang dia buat. Pesta ulang tahun, mengundang para pengemis yang ada tidur di basilika, di pelatakan basilika dan lain sebagainya. Maka internal ada perubahan kebijakan, eksternal dengan teladan, dengan gestures, dan dengan panggilan untuk menjunjung tinggi, menghormati kemanusiaan. Begitu, Fitri. Baik, Romo Paus Fransiskus juga disebut sebagai sosok progresif yang merangkul semua kalangan. Bagaimana pandangan Romo? Ya betul, itu yang diakui dalam banyak hal. Nah, progresif dalam hal misalnya eh, liturgi yang tidak, yang maaf saya mengatakan dia memberikan keleluasaan kepada konferensi wali gereja untuk pengubahan teks eh, liturgi. Lalu sikap progresifnya ditunjukkan juga dengan ketika dia itu eh, menyapa semua orang, apapun jabatannya, apapun golongannya, apapun latar belakang agamanya, dan juga melalui sapaannya kepada orang-orang yang berbeda dengannya, dalam arti bukan orang Katolik ataupun yang dipinggirkan oleh eh, masyarakat karena berbagai macam situasi. Jadi Paus Fransiskus itu progresif dalam arti ya dia rangkulannya kepada semua orang ketika dia embrace semua orang itulah. Dengan situasinya itu adalah yang namanya menunjukkan progresif. Dia datang bukan sebagai hakim yang menghakimi, tapi dia datang sebagai seorang bapa yang sungguh-sungguh mau merangkul anak-anaknya, merangkul semua orang ke dalam pelukan persahabatan kepada pelukan persaudaraan. Gitu, Fitri. Jadi menurut Romo sendiri, apa yang membuat pribadi Paus Fransiskus ini yang menjadikannya mendapat julukan The People's Pope? Maaf, ulangi lagi, maaf. Menurut dari Romo Ulun sendiri, pribadi Paus Fransiskus yang menjadikannya mendapatkan julukan Paus Merakyat atau The People's Pope itu seperti apa, Romo Ulun, menurut Anda? Ya ketika dia contoh sederhana ketika dia datang ke Indonesia itu kan senang sekali dia jalan mobilnya pelan-pelan lalu kemudian menepi menyapa orang, jendela dibuka, dia pengen dia sangat ingin dekat dengan umatnya, dia sangat sangat ingin dekat dengan yang namanya orang-orang di sekitarnya, dan itu semua buat saya menunjukkan bahwa dia adalah yang namanya paus yang amat sangat ingin dekat dengan umatnya, the people's pope, nggak jauh. Demikian juga uskup-uskup, tadi saya baru mendapat berita bagaimana kalau ada rapat uskup di Roma, biasanya itu uskup-uskup kumpul lalu paus datang, semua tepuk tangan, dia datang ke mejanya. Enggak, paus ketika di Roma itu dia datang membawa tas sendiri, lalu kemudian ikut naik naik lift, nyamperin uskup satu persatu, disalamin, menyalami mereka, menyapa mereka. Dia bukan tidak mau yang namanya ada jarak yang memisahkan dengan para uskup. Demikian juga ketika berjumpa dengan umat, dia tidak mau ada jarak yang memisahkan. Makanya dia amat sangat dekat dengan yang namanya umatnya, bahkan juga dengan rekan-rekan uskup. Ada yang mengatakan uskup kan biasanya memanggil dia kan Holy Father, tapi ada uskup yang mengatakan Holy Father and Brother gitu ya, Bapak suci dan saudara gitu ya. Itu menunjukkan kedekatannya dengan orang-orang di sekitarnya. Oke. Romo, untuk kemudian kita tadi sudah banyak membahas bagaimana kemudian sosok luar biasa dari Paus Fransiskus sendiri. Untuk kemudian proses selanjutnya seperti konklav kepausan ini, mungkin Romo bisa jelaskan akan seperti apa prosesinya sendiri ataupun tahap demi tahapnya akan seperti apa? Ya, konklav gabungan sudah diumumkan
dalam tradisi gereja Katolik sesudah Paus wafat. Masa perkabungannya itu 9 hari sejak dia wafat. Eh, dimakamkan. Kemungkinan besar dimakamkan di hari ke-9 walaupun bisa lebih awal. Kalau dengan demikian, itu rencananya mungkin dengan hitungan waktu dia akan dimakamkan entah tanggal 29 atau 30 April. Dari mulai dia wafat sampai eh, itu 50 hari harus diadakan konklav. Makanya sesudah dia dimakamkan, bisa besoknya, bisa lusanya, atau bisa 3 hari sesudahnya ada konklav. Di mana para kardinal itu datang dari seluruh dunia, mereka yang bisa memilih dan bisa dipilih sebagai paus, bisa memilih seseorang sebagai paus dan bisa dipilih sebagai paus adalah kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Di Indonesia yang akan berangkat pasti adalah Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Lalu menurut informasi, walaupun Bapak Kardinal belum pernah ke sana karena Bapak Kardinal menjadi kardinal di tahun 2019, dia tidak mengalami konklav di tahun 2013. Ada semacam rundingan, diskusi, presentasi mengenai gereja apa yang akan kita bangun, gereja apa yang mau kita wujudkan di masa mendatang. Sesudah itu, para kardinal dalam konklav akan memilih eh, seseorang di antara mereka yang akan menjadi yang namanya paus ataupun pemimpin di tengah gereja Katolik. Pasti sudah sangat hafal kita mengenai tradisinya mengenai asap asap putih dan asap hitam gitu ya. Kalau asapnya hitam berarti belum terpilih paus, maka akan diadakan pemilihan lagi. Maka sampai asapnya putih akan diumumkan paus baru oleh kardinal yang akan menyampaikannya di Vatikan, dan saat itulah kita akan memiliki seorang pemimpin Katolik yang baru. Jadi kurang lebih estimasi waktunya sampai pemakaman bisa diestimasi, tapi dari pemakaman sampai dengan terpilihnya paus baru, kita nggak tahu akan ada berapa kali term pemilihan. Tidak ada kampanye pasti loh, tidak ada yang namanya fraksi-fraksi, tapi mungkin ada diskusi, ada tanya jawab, adanya penyampaian, mendengarkan visinya mengenai gereja. Kita doakan semuanya berjalan dengan baik, mudah-mudahan di pertengahan Mei nanti kita punya eh, paus yang baru. Kurang lebih seperti itulah prosesnya, Fitri. Oke, baik. Romo Ulun, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Breaking News Metro TV. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.